Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus anak tertinggi yang terjadi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, pada periode Januari sampai Agustus 2021 telah terjadi 4.754 kasus kekerasan seksual pada anak. 60% pelakunya adalah orang dekat dan 30% pelakunya adalah keluarga korban. Kasus terbaru kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Tersangka SB tega memperkosa putri kandungnya belasan kali hingga korban kabur dari rumah. Kini tersangka telah diringkus Satreskrim Polres Situbondo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar, menyatakan peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Setiap tahun, Kementerian PPPA mendorong terwujudnya daerah ramah anak di tingkat kabupaten atau kota. Anak-anak ini misalnya yang tadi disampaikan ketika dia merasa kesulitan untuk melaporkan dan tidak tahu tentang cara melaporkan gitu ya. Kita sosialisasikan juga nomor-nomor yang bisa dihubungi gitu ya. Jadi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sekarang punya telepon pengaduan 129 dan telepon itu bukan hanya pengaduan ya, tetapi juga dilengkapi dengan sarana prasarana termasuk juga SDM yang bisa merespon ketika harus diupayakan penjangkauan dan pendampingan. Sementara psikolog forensik Lentera Anak Indonesia Reza Indragiri Amril mengatakan, pendidikan integritas tubuh harus diajarkan terhadap anak sejak usia dini. Anak harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka memiliki tubuh yang harus dijaga. Anak juga harus diajari untuk waspada jika ada orang lain, termasuk orang tuanya, melakukan perbuatan yang melewati batas terhadap tubuhnya. Kenapa kemudian orang tua melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya? Ya, pertama, jelas karena dorongan atau syahwat seksual ada pada orang dewasa, ada pada orang tua. Ketika orang tua, dalam hal ini ayah misalnya, tidak memiliki relasi seksual yang harmonis dengan istrinya, maka barangkali prinsipnya adalah tak ada rotan akar pun jadi. Disalurkanlah syahwat seksual yang tidak bertanggung jawab itu, yang amoral itu, ke target yang tidak semestinya. Kenapa tidak pilih sesama orang dewasa, misalnya ke PSK? Ya karena kalau ke PSK kan harus bayar. Reza Indragiri Amril mengatakan, anak-anak adalah kelompok rentan terhadap kejahatan seksual bagi pelaku orang dekat. Anak-anak menjadi target karena pelaku sangat mengetahui dan menguasai keseharian korban. Arief Kurniawan, Nedi Pranidia, Jakarta.